Baik, kepada paslon pertama, Cornelio Pascal Kasihiu dan Maria Clarita Renwarin, kami mempersilahkan masuk untuk mengambil tempat yang telah. Pasangan calon yang kedua, Lovely Kelihatan Lobo dan Atik Pakaian. Dan pasangan yang ketiga, Haber Brilian Arga Situmorang dan Derida Esmeralda Ciputra. Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan puji dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. SMP PPK Santo Bernardus, kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah momen untuk menggali potensi anak-anak yang akan duduk di posisi ketua dan wakil ketua OSIS periode 1 tahun ke depan. Saya berharap ketiga paslon menampilkan potensi terbaiknya, dan bila mana nantinya tidak terpilih, maka belajar untuk menerima, mengakui kelemahan kita, dan belajar menerima kelebihan orang lain. Di sini tidak ada yang kita perebutkan, tidak. Lebih tepatnya yang kita perebutkan adalah capek. Betul tidak yang perlu semangat? Capek. Cacian ketika mengingatkan teman yang lain untuk bergerak bersama untuk masuk tertentu, tidak berterima, diomeli, bahkan ditantang. Itu yang kita terima. Artinya ketiga paslon yang ada di depan saya sudah siap untuk itu. Sudah siap? Mungkin bagaimana wawasanmu tentang pentingnya nilai karakter dalam lingkungan sekolah. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Apa yang ada di benakmu, keluarkan. Semakin kamu ragu, ya atau tidak, ya atau tidak, maka pendapat itu bisa salah. Maka bilangkan Anda ada kemungkinan jadi pemimpin untuk 1 tahun ke depan. Selamat melaksanakan debat pada hari ini 15 Maret 2025. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS resmi saya buka. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Misi dan program setiap paslon. Setiap paslon akan diberikan waktu 5 menit. Kepada paslon pertama, 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Pak Guru, selamat siang teman-teman dan guru-guru sekalian. Kami dari pasangan nomor 1 akan membacakan visi dan misi kami. Baik, visi kami adalah
menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berprestasi, berakhlak, terampil, dan kreatif, dan menjadikan sekolah sebagai pusat aksi peduli lingkungan. Visi kami yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan. Yang keempat, membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab. Yang kelima, mengadakan classmeet. Yang keenam, membangun kerjasama dan kebersamaan. Yang ketujuh, menyalurkan bakat dan potensi siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, mengaktifkan ekskul pramuka. Adapun program kerja yang kami buat, yang pertama, sesuai dengan misi yang pertama, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami akan membuat 2 pagi untuk seluruh kelas. Yang kedua, mengadakan rapat antara semua ketua kelas supaya meningkatkan kedisiplinan dari semua kelas. Yang ketiga, akan mengadakan classmeet setiap menjelang 17 Agustus dan akhir tahun. Pertama, selanjutnya pasangan calon kedua 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Shalom, selamat siang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta kakak-kakak kelas sekalian. Kami dari pasangan calon nomor 2 pada kali ini akan membacakan visi dan misi serta program kerja kami. Visi kami yaitu membangun sekolah yang aktif, kreatif, peduli, dan berakar pada nilai-nilai iman untuk menciptakan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan juga berintegritas. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi dan kreativitas siswa melalui kegiatan tematik, festival, dan juga lomba minat bakat. Yang kedua, memperkuat kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan Hari Berbagi dan juga Eco Challenge. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan dengan kegiatan ziarah, retret, dan juga doa bersama. Baik, misi kami yang keempat adalah mengadakan kolaborasi bersama sekolah lain dengan mengundang siswa dari sekolah lain untuk berpartisipasi dalam pameran sehingga terciptanya pertukaran ide dan pertukaran pengalaman. Yang kelima, menjadikan platform media sosial sebagai wadah untuk menemukan kreativitas siswa sehingga mendapat banyak dukungan dari berbagai komunikan. Berikutnya, program kerja kami yang pertama mengenai sekolah aktif dan kreatif. Yang pertama, Battle of Creativity, yaitu kompetisi konten kreatif seperti poster, video reels, dan meme edukatif sesuai tema tiap semester. Konten akan diunggah di akun OSIS. Yang kedua, Gen Z Festival, event dengan berbagai booth seru seperti games, foto booth estetik, bazar makanan, dan mini konser siswa. Yang ketiga, Dress Code Day. Setiap semester akan ada tema unik seperti warna-warni day, vintage day, atau seragam anime dan K-drama, dan baju adat setiap daerah. Baik, yang kedua mengenai kepedulian sosial dan lingkungan. Yang pertama, kantin ramah lingkungan. Challenge membuat tempat makan sendiri yang paling rajin akan mendapatkan reward dari anggota OSIS. Yang kedua, Swap and Share Day. Hari tukar barang seperti buku, aksesoris, dan barang pre-love untuk menciptakan gaya hidup yang lebih sustainable. Yang ketiga, Mystery Kindness Mission. Setiap siswa dapat tugas random seperti kasih pujian ke 3 orang, bantu teman, ataupun berbagi snack. Yang keempat, kolaborasi dan networking. Mengadakan proyek sosial dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial dan budaya. Yang ketiga, mengenai nilai iman dan kebersamaan. Yang pertama, prayer dan wishful, di mana akan ada papan doa atau harapan yang bisa diucapkan dan diisi oleh siswa, kemudian akan didoakan pada saat kita berkumpul saat acara sekolah. Yang kedua, akan melaksanakan ziarah, retret, dan juga doa bersama untuk memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan siswa-siswi.
Yang keempat, ekskul dan pengembangan minat. Yang pertama, ekskul tryout day. Kesempatan siswa untuk mencoba berbagai ekskul sebelum memilih ekskul mana yang cocok dengan kepribadian mereka. Yang kedua, skill swap. Setiap bulan ada sesi di mana siswa bisa mengajarkan skill mereka ke teman lain, seperti mengedit video, makeup, main alat musik, dan sebagainya. Yang ketiga, mini business day. Setiap kelas bisa membuka stand jualan seperti makanan, barang, handmade, dan lain-lain. Yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah. Yang keempat, ekskul dance. Tambahan ekskul bagi siswa yang ingin mengembangkan bakat di bidang tari modern maupun tari tradisional. Kita dari Paslon 03 akan menjelaskan tentang visi, misi, serta program kami. Yang pertama adalah visi. Visi kita adalah meningkatkan lingkungan OSIS yang aktif, kreatif, serta inspiratif dalam lingkungan sekolah yang menyenangkan, berprestasi, dan berkarakter baik. Serta misi kita, Baik, misi kami ada 4. Yang pertama, menjadikan lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman, meningkatkan rasa kepedulian, bertanggung jawab, dan disiplin antar siswa, dan menjadi penghubung aspirasi antar siswa dan sekolah, dan yang terakhir, meningkatkan rasa keimanan terhadap siswa dan siswi. dan program kerja kami berkaitan tentang misi kami. Yang pertama adalah meningkatkan lingkungan sekolah yang lebih nyaman. Yang pastinya kita akan melakukan pada hari Jumat. Jika ada waktu luang, maka kita akan melakukan Jumat bersih agar meningkatkan lingkungan sekolah yang lebih nyaman. Karena sekolah ini untuk kita semuanya, kita yang menikmati, kita yang datang untuk belajar, dan kita harus fokus saat belajar, jangan terganggu karena lingkungan sekolah yang kurang nyaman. Sehingga karena hal tersebutlah kita mengadakan program setiap hari Jumat akan melakukan Jumat bersih. Serta program kita yang satu lagi adalah sesuai juga dengan program kita, misi kita, yaitu meningkatkan keimanan siswa dan siswi sekalian. Dengan hal tersebut, maka kita akan mengadakan pada setiap pagi di saat jam literasi, ketika tidak bisa membaca buku, maka setidaknya bisa dimanfaatkan untuk membaca Alkitab, atau mungkin ada yang ingin memimpin di depan untuk membaca firman dan menjelaskannya. Itu untuk meningkatkan rasa kerohanian kita terhadap Tuhan, dan juga agar bisa mengetahui akan firman Tuhan. Dan juga memang program kita tidak terlalu banyak, namun kita akan menambahnya untuk dengan cara mendengarkan saran-saran dari siswa-siswi sekalian. Karena apa? Karena jangan berdasarkan dari kita. Mungkin saja jika kita melaksanakan program tersebut, namun siswa dan siswi tidak menginginkannya, alhasil kan tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga karena hal tersebutlah mungkin melalui IG sekolah ada yang ingin meminta saran kalau misalnya akan melakukan kelas meeting pada saat 17 Agustusan. Jika karena hal tersebut bagus, maka itu akan kita usahakan, dan itu yang akan kita ingin capai pada saat 17 Agustus. Atau mungkin misalnya pada saat sekolah begini-begini saja, mereka sarankan mungkin untuk melakukan suatu acara dengan sekolah lain, mungkin bisa diajak ke sekolah SD misalnya, atau ke sekolah SMP lain, agar bisa memperkenalkan sekolah kita dan menunjukkan sekolah kita bahwa sekolah kita itu bagus, bahwa sekolah kita itu berprestasi dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ini saja program singkat kami. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki acara yang ke-6, yaitu debat. Kepada pasangan calon 1, 2, dan 3, kami persilahkan maju untuk mengambil undian yang berisi pertanyaan yang telah kami siapkan. Undiannya terbuka. Paslon pertama mendapatkan C. Paslon kedua dan paslon ketiga A. Kepada paslon pertama, silakan mengambil pertanyaan. Diikuti dengan paslon kedua dan paslon ketiga. Silakan kepada paslon pertama untuk dibuka.
pasangan calon pertama sudah siap untuk dibacakan soalnya. Oke, soalnya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sekolah yang mengatur cara berpakaian dan bersikap? Apakah itu termasuk pendidikan karakter atau justru membatasi kebebasan siswa dan siswi? Kami memberikan waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin Pak Guru. Tentang peraturan sekolah mengenai pakaian dan lain-lainnya tadi, itu termasuk ke dalam nilai karakter. Karena nilai karakter itu sendiri adalah perilaku atau sifat-sifat yang baik yang dicerminkan oleh setiap siswa. Baik, terima kasih. Kepada paslon kedua, silakan kami berikan kesempatan untuk memberikan Bahwa dengan menggunakan seragam dapat memunculkan pandangan baik dari orang lain, dapat menimbulkan rasa kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa nilai karakter kita tidak terlalu dinilai dari pakaian. Seperti mungkin nanti pas saat kita sudah beranjak dewasa, kita bekerja di lapangan pekerjaan itu tidak ada syarat yang harus menggunakan seragam yang sesuai dengan ini, sesuai dengan itu. Jadi kalau menurut saya menggunakan seragam itu baik, namun dapat mengurangi kebebasan siswa dalam berekspresi dan mengurangi kreativitas siswa dalam pengembangan dirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon calon kedua. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon lain yang ingin memberikan argumen untuk membantah dari argumen paslon kedua. Jadi kita dari paslon 03 memang kita juga setuju akan pendapat dari paslon 01 maupun paslon 02 karena memang peraturan sekolah itu jangan terlalu mengekang karena mungkin banyak siswa dan siswi sekalian yang tujuan sekolahnya itu mereka berpikir bahwa itu mereka ingin belajar dan juga ingin mengikuti ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan bakat dan minat mereka. Mungkin itu singkat dari kami. Pertanyaannya, apakah Anda setuju jika siswa yang memiliki karakter buruk diberikan sanksi berat seperti skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah? Jelaskan mengapa. Kami berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Jadi jawaban kami itu tidak, karena pendidikan karakter seharusnya dilakukan dengan pendekatan positif, seperti memberikan contoh, membangun kesadaran dan memberikan motivasi. Hukuman justru bisa membuat siswa membangkang dan merasa tertekan. Jadi siswa itu kayak tidak leluasa untuk mengekspresikan dirinya dengan diberikan hukuman seperti itu. Jadi dia mungkin masih merasa tertekan atau bahkan ada beberapa siswa yang tidak setuju dengan hukuman itu. Jadi dengan ketidaksetujuan mereka akan hukuman itu, mereka jadi semakin keras kepala ataupun membangkang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon kedua. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon pertama untuk memberikan tanggapan atau argumen. Mari saya ingin memberikan sedikit tanggapan. Memang betul apa yang dikatakan oleh paslon nomor 2 bahwasannya selain diskorsing atau dikeluarkan dari sekolah, kita pasti bisa untuk membina karakter dari anak tersebut. Tergantung dari mereka punya masalah apa yang mereka buat. Kalau masih di tahap untuk bisa kita rubah karakternya, alangkah lebih baiknya kita membina dulu, kita usahakan bagaimana supaya jangan karakter buruknya itu ada. Jadi kalau memang sudah tidak bisa, baru jalan keluarnya itu diskorsing atau dikeluarkan. Terima kasih paslon pertama.
Selanjutnya kepada paslon ketiga. Jadi kita dari paslon 03 memang kita juga setuju akan pendapat dari paslon 01 maupun paslon 02 karena memang apa peraturan sekolah itu jangan terlalu mengekang karena mungkin banyak siswa dan siswi sekalian yang tujuan sekolahnya itu mereka berpikir bahwa itu mereka ingin belajar dan juga ingin mengikuti ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan bakat dan minat mereka. Mungkin itu singkat dari kami. Terima kasih paslon ketiga. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kepada semua paslon. Selanjutnya beranjak ke pertanyaan terakhir untuk paslon ketiga. Memiliki prestasi akademik tinggi tetapi sikapnya buruk. Apakah sekolah seharusnya tetap memberikan penghargaan kepadanya? Kami berikan 3 menit untuk menjawab. Jadi menurut kami, jika siswa tersebut memiliki prestasi yang baik namun memiliki sikap yang buruk, menurut saya itu tidak pantas. Karena apa? Meskipun siswa dan siswi itu punya akademik yang misalnya bisa bilang sangat bagus sekali, tapi dia punya sikap yang buruk di mana dia merendahkan orang lain yang berada di bawahnya. Menurut saya itu sekolah itu tidak akan pantas memberikan dia penghargaan. Karena apa? Buat apa kita mendidik orang yang pintar tapi punya sikap yang buruk dan malah memberikan dia penghargaan yang justru membuat dia punya sikap yang buruk itu menjadi lebih buruk lagi, yang mana dia semakin merendahkan orang tersebut. Bisa kayak si A, dia punya prestasi yang bagus tapi sifatnya yang buruk sesuai yang di sini, dan si B yang bisa dibilang lebih kurang lah dibanding si A. Si A merendahkan si B, dia bilang, aku punya prestasi yang bagus, aku dapat penghargaan dari sekolah. Kamu punya apa? Kamu punya kegunaan di sekolah? Hal tersebutlah yang malah membuat si B ini makin tidak suka sekolah dan malah semakin terpuruk dan tidak akan menunjukkan minat bakatnya yang mungkin bisa dibilang bagus dan bisa lebih berkembang dibandingkan si A. Makanya menurut kami sekolah tidak bisa memberikan penghargaan kepada dia karena itu justru yang membuat dia semakin sombong. Terima kasih paslon ketiga. Selanjutnya paslon pertama kami persilahkan untuk memberikan argumen. Baik, argumen saya adalah menurut saya sekolah boleh memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki prestasi namun memiliki sifat yang tidak baik. Nah, caranya yaitu kita datang ke sekolah ini untuk dibina. Jadi harusnya siswa yang bermasalah seperti ini kita bina, kita ajarkan, kita kasih arahan yang baik bahwa ilmu itu nomor 2, adab itu nomor 1. Jadi mau kita sampai di mana dunia, sampai kemana, namanya adab itu penting, lebih penting daripada ilmu. Karena ilmu itu kita bisa cari di mana saja, tapi adab itu yang pertama dari kita punya keluarga sendiri, dari rumah, baru sekolah. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih kepada paslon pertama. Kepada paslon kedua kami persilahkan untuk memberikan argumen. Baik, menurut kami, sekolah adalah tempat utama di mana siswa belajar bersosialisasi dan menghadapi berbagai situasi yang dapat membentuk karakter pribadi mereka. Karakter juga perlu kita pertimbangkan. Akademik yang mereka capai adalah usaha mereka sendiri. Dengan akademik yang bagus, pandangan orang lain terhadap sekolah kita juga itu bagus. Jadi misalnya kita menang di suatu lomba mewakili sekolah, jadi pasti pandangan orang lain ke kita punya sekolah itu bagus, seperti wah ternyata anak berlulus itu berprestasi ya. Itu saja pendapat dari kami. Terima kasih paslon kedua. Selanjutnya paslon ketiga silakan menanggapi jawaban paslon pertama dan paslon kedua. Teman-teman, saya juga akan memberikan tanggapan. Mungkin saya senang karena paslon 01 melengkapi apa yang saya ingin katakan, namun saya tidak sempat untuk mengatakannya karena saya belum terlalu siap. Tapi seperti yang juga dikatakan oleh paslon 01 bahwa memang sekolah bisa memberikan apresiasi dan juga
bisa memberikan juga penghargaan kepada siswa tersebut. Memang siswa itu meskipun dia memiliki sifat yang buruk, namun prestasi yang baik itu bukan menutupi kekurangan dia, bukan menutupi kita sebagai orang yang bisa mengubah sikapnya. Kita harus bisa mengubah pribadi dia yang buruk. Kita bilang bahwa dia itu tidak boleh, jangan memiliki pribadi yang buruk. Harusnya itu sebagai dia memiliki prestasi di akademik yang tinggi, dia harusnya menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dia harusnya bisa mengajari orang-orang yang lain, bukan malah merendahkan. Jadi kita juga harus bina. Jangan selamanya kita malah memang jangan memberikan tindakan tegas, tapi tindakan tegas itu kita wujudkan dalam suatu hal yang mana kita harus bina dia supaya dia bisa memiliki sifat yang lebih baik lagi. Kita harus sadarkan dia bahwa memang sifat yang baik dan akademi yang baik membuat dia itu lebih bisa mencolok lagi dan bisa mengajari orang-orang yang di bawahnya dan juga menjadi contoh bagi orang-orang lain. Mungkin ini saja singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih paslon ketiga. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua paslon.